Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih semuanya, khususnya kepada pimpinan pesantren Al-Hunafa, dalam hal ini Wakil Mudir Al-Ustadz Syahrul Ramadan, dan juga Bapak Kepala Sekolah Al-Ustadz Adam Mumtaz Abdurrahman beserta jajarannya, dan juga para guru-guru asatidah yang mulia, dan anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Alhamdulillah para ikhwafillah, pada pagi hari ini sedikit Ustadz ingin mengingatkan kembali akan sebuah amanah besar yang semuanya kita dalam hal ini memikulnya, khususnya antum sebagai penuntut ilmu. Dan kita berkumpul di tempat yang mulia ini, dimulai di hari yang berbahagia ini dengan tanasuh, saling menasihati satu sama lain, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling bersama-sama menuntut ilmu. Ini merupakan nikmat yang besar, ikhwafillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga dari kerugian yang Allah isyaratkan dalam surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mereka semuanya manusia rugi kecuali mereka yang mau beriman, beramal saleh dan saling tanasuh. Adzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, beri peringatan, berikan nasihat kepada kaum muslimin, insyaallah bermanfaat, dan merekalah yang akan terjaga dari kerugian. Maka ikhwafillah, para santri yang Ustaz banggakan, Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal terbesar yang selalu harus kita ingat keberadaan kita di pesantren adalah memikul sebuah amanah yang besar untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk mengajar, untuk para asatizanya, untuk guru-gurunya, dan para santrinya untuk belajar, menuntut ilmu, mengangkat kebodohan, menghafal Quran, menghafal hadis, dan lain-lain. Ini adalah amanah di pundak-pundak kita semua yang Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam menawarkan amanah ini kepada langit dan bumi, kepada gunung, kepada makhluk-makhluk yang lain, dan mereka nggak sanggup untuk memikulnya. Lihatlah dalam surah Al-Ahzab, ayat-ayat akhir yang kita hafal dan ayat yang sudah seharusnya kita ulang-ulang selalu, kita renungkan isinya. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibala fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya kami menawarkan amanat ini kepada langit yang 7, makhluk Allah yang besar, langit di atas kita, untuk memikul amanah, kepada bumi juga, kepada gunung yang besar. Mereka asfaqna minha, merasa nggak sanggup, nggak mampu. Namun manusia, wahamalahal insan, manusia dengan tasarruf, dengan ta'ajulnya, dengan tergesa-gesahnya, kemudian merasa sanggup. Manusia pun berani memikul amanah. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayatnya, innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia ini orang yang selalu berbuat zalim dan bodoh. Besarnya amanah, besarnya amanat yang ada di pundak-pundak kita untuk merealisasikan hamba Allah dalam ayat ya ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita, kewajiban kita di muka bumi ini dengan beraninya memikul amanah. Dan Allah katakan manusia ini zalim,
Manusia ini bodoh, zalim ya ikhwafillah kita semua. Seorang guru yang tidak menunaikan amanahnya dengan baik, zalim. Seorang murid juga yang tidak belajar dengan sungguh-sungguh, zalim. Dan zalim bukan berarti kita berbuat dosa kepada orang lain. Bukan zalim yang paling besar, zulmun azim adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kezaliman juga diantaranya adalah saat kita kurang maksimal, saat kita masih banyak kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. Di antaranya mikul amanah ini. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya disebutkan bertobat kepada Allah. Tubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Rasulullah taubat selalu mengulang-ulang taubatnya dalam sehari 100 kali khafillah. Apakah Rasulullah berbuat dosa? Maksum. Tapi mengajarkan kepada umatnya, kepada manusia, kita semuanya, umat Nabi SAW, bahwasanya kita ini banyak pelaku dosa. Banyak berbuat dosa, zulman katsirah. Zulman, kezaliman yang sangat banyak. Tidak menunaikan amanah, tidak melaksanakan kewajiban. Ini kezaliman ikhwafillah. Dan kita ini bodoh. Kita ini bodoh. Makanya lah para ulama mengisyaratkan kalau kita nggak sanggup dalam memikul amanah khususnya maliyah, harta, jangan terburu-buru untuk menerimanya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat akhirnya surah Al-Ahzab, liyu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kanallahu ghafurur rahimah. Ya ikhwafillah, sigota ayat ajib. Allah Subhanahu wa taala kemudian tutup mereka manusia yang berani megang amanat padahal gak sanggup. Langit aja gak sanggup, bumi gak sanggup, gunung yang besar aja gak sanggup. Beratnya mikul amanah. Manusia dengan tergesa-gesanya, kezalimannya berani megang amanah. Maka Allah katakan mereka-mereka yang megang amanah ada 3 kelompok. Tidak ada yang keempatnya. 3 kelompok ini kita lihat kita di mana. Allah katakan liyu'adzibal munafiqin. Maka Allah pun mengazab orang-orang munafik, wal munafiqat, dan orang-orang munafik wanita, wal musyrikin wal musyrikat, dan para orang-orang musyrik laki-laki dan perempuannya. Kemudian Allah katakan wa yatuballahu 'alal mu'minin. Allah pun menerima taubatnya orang-orang mukmin dan mukminat. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat ikhwafillah, orang yang memegang amanah, kita semua manusia yang berani, yang tergesa-gesa, sanggup-sanggup, padahal banyak kezaliman dan kebodohannya, maka tidak lepas dari 3 kelompok, yaitu orang munafik. Yang pertama, Allah azab mereka fid darkil asfali minan nar, di kerak api neraka yang paling dalam. Dan akhtar minal kafir, dia lebih bahaya daripada orang kafir. Kenapa? Karena dia menerima amanah hanya fi zahir la fil batin. Dia mau mengamalkan amalan syariat nampaknya saja. Ingin dilihat, ingin selamat dari pedang. Dia mengamalkan syariat bukan karena kecintaan kepada Allah. Hatinya benci, hatinya menolak, hatinya tidak menerima Islam. Inilah orang munafik. Dan hukumannya pun paling berat, di keraknya api neraka. Orang yang mengamalkan syariat karena keterpaksaan, karena tidak ada kecintaan, mengamalkan amalan-amalan Islam, namun didasar dengan kebencian, hatinya tidak suka, maka dia orang munafik. Yang memikul amanah hanya fi zahir la fil batin, yadkhul fi al-munafiqin wal munafiqat. Kemudian yang kedua adalah orang musyrik dan musyrikat, enggak menerima amanah baik zahir dan batin, enggak mau menerimanya. Ya, sudah disanggupin dia nerima, teman enggak mau ngamalkan. Dalam zahir dan dalam batin enggak diamalkan. Munafik dia mengamalkan zahirnya saja, batinnya enggak. Orang musyrik enggak mengamalkan dua-duanya. Allah pun azab. Kemudian yang ketiga, inilah kita semua ikhwafillah. Apa Allah katakan? Allah pun menerima taubatnya orang mukmin dan orang mukminat. Ini isyarah kepada kita, orang mukmin dan orang mukminat, ya, banyak kelalaiannya, berat dalam megang amanah. Berat ikhwafillah.
sehingga banyak terjatuh pada kesalahan, Allah pun menerima taubat kita. Berat amanah ini, ya. Kita melaksanakan dengan kesempurnaan, nggak ada yang bisa, nggak ada yang sanggup. Maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan sanggupan diri kita, bermaksimal mungkin. Man jahada fina lanahdiyana subulana, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang dia berusaha untuk menunaikan amanah ini dengan sebaik, Allah akan bantu. Ya, kita semua yang berusaha untuk maksimal dalam belajar, dalam menunaikan amanah Allah, untuk menjadi hamba Allah, insya Allah Allah akan tolong. Ista'in billah wala ta'jaz, minta pertolongan kepada Allah agar kita tidak termasuk hamba Allah, orang-orang munafik dan orang musyrik yang tidak menerima amanah dengan sebenar-benarnya, zalim, hamba Allah yang zalim. Ikhwafillah, saya ingatkan, ya, manusia banyak kekurangannya, banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan. Kita taubat kepada Allah, banyak istighfar, banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan kelalaian, khususnya kezaliman kepada Allah dalam beribadah, dalam menuntut ilmu, dan juga kezaliman kepada manusia. Hati-hati ikhwafillah, inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Jangan sampai kita berani-berani menzalimi, ya, berbuat kezaliman, baik kepada hak Allah, kepada hak diri kita, khususnya juga kepada hak orang lain. Inna ma yuktasu awal ma yuktasu yaumal qiyamati fid dima. Yang pertama kali akan dikisos di hari kiamat, pertama kali adalah urusan darah, urusan kezaliman antar manusia satu sama lain. Juga kita harus berhati-hati. Jangan mudah-mudah kita, karena kita menganggap diri kita hebat dan mampu dan kuat, yang tertinggi kelasnya senioritas, dan yang diberikan amanah di pesantren, sehingga kita semena-mena dalam memberikan hukuman juga kepada adik-adik kelas kita. Ini hati-hati juga ikhwafillah. Kita di sini semua adik-adik yang baru, teman-teman yang baru masuk adalah adik-adik antum. Kalian semua adalah anak-anak ustadz. Kalian masuk, orang tua menitipkan, adalah anak-anak kita semua. Kalian ditinggal orang tua, kita semua orang tua kalian. Kalian butuh apa? Bilang kepada ustadz-ustadz. Dan kalian ada anak-anak kita semua, dan adik-adik yang masuk adalah adik-adik kalian. Cintailah mereka, kasihlah mereka, ya. Jangan malah berbuat kezaliman ikhwafillah. Kasihanilah, sayangilah. La arrahimuna irhamu man fil ar yarhamukumullah fis sama. Kalau kita berbuat baik, berkasih sayang kepada orang yang di bumi, Allah akan cintai kita, Allah sayangi. Maka salah satu dari ajaran Islam yang mulia adalah berbuat baik, lemah lembut kepada orang lain, berkasih sayang. Adiknya dibimbing, adiknya ditunjuki dengan ajaran yang baik, dibimbing jika salah, sebagaimana kalau kita salah ingin dibimbing. Maka dalam hal ini, yang kecil pun menghormati yang besar menyayangi yang kecil. Insyaallah akan terciptalah lingkungan yang harmonis, yang baik, yang menerapkan akhlak karimah, sebagaimana visi pesantren untuk mencetak kader hafal Al-Quran. Enggak hanya hafal, paham arti maknanya dan bisa diamalkan dengan penerapan, dengan pembuktian akhlak kita sehari-hari di pesantren yang mulia ini. Inilah yang dapat Ustaz sampaikan, semoga bisa terpahami dan bermanfaat untuk kita semua. Jazakallahu khairan ala husni istima'ikum. Alafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر